Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya, teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download, teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya. Dan kita dapat cuan walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang metode trading lah sedikit, teman-teman ya. Jadi gimana cara kita itu lebih sering profit ya daripada ruginya saat kita tuh trading di IHSG, di saham-saham di IHSG, teman-teman. Jadi teman-teman ada dua macam nih guys ya, dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu marketnya dan money management, teman-teman. Biasanya saya pakai dua itu. Nah, marketnya, kita lihat dulu marketnya dulu guys. Sebelum kita trading itu teman-teman harus lihat marketnya dulu. Gimana sih keadaan market saat ini gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan pertama kali yaitu dari pergerakan asing, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang nih IHSG dari pertengahan Oktober, teman-teman, asingnya itu terus net sell ya. Nah, kalau seperti ini guys ya, teman-teman harus perhatikan ini ya, saham-saham yang suka dibeli asing itu apa. Biasanya asing itu guys ya, saya kasih tahu, biasanya asing itu kalau dia itu beli saham di IHSG itu kebanyakan belinya itu adalah saham-saham mid cap dan blue chip. Kayak gitu guys ya. Jadi kalau asingnya terus keluar dari IHSG, tiap hari keluar terus selama sebulan setengah gitu ya, ini belum ada hilalnya guys, asingnya belum masuk lagi. Nah, berarti teman-teman hindari saham-saham blue chip dulu. Nah, kalau misalnya mau beli saham blue chip ya mungkin kalau yang udah di pojok bawah, terus apa namanya, kalau yang dia kemungkinan mau bagi dividen gede ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau cari amannya, teman-teman ya jangan dibeli dulu saham-saham blue chip tersebut, guys. Karena ya kita kan nggak bisa ya untuk melawan arus gitu ya. Kita ngelawan asing tuh nggak bisa. Asing tuh duitnya banyak banget, teman-teman ya. Kalau retail kayak kita cuman beli slot 2 lot ya. Agaknya sih aneh kalau kita ngelawan asing gitu. Lebih baik kita ngikutin asing lah seperti itu. Dan caranya gimana ya? Jangan beli dulu. Saat asingnya jual ya kita jangan beli kayak gitu guys. Nanti kalau asingnya udah selesai jual, nah baru kita mulai masuk. Nah, itulah yang diperhatikan pertama. Jadi saat kondisi market itu asingnya itu keluar terus, nah teman-teman hindari saham-saham yang berlabel blue chip. Nah, apalagi teman-teman itu masuk ke saham yang gorengan, teman-teman. Kayak gitu guys ya, yang biasanya asing itu cuma masuk-masuk dikit atau dia nggak ada porsinya nggak terlalu besar di saham tersebut. Biasanya kalau saham-saham gorengan ya, mid cap ke bawah, small cap gitu ya, nah itu biasanya asing nggak main di situ. Nah, biasanya yang di situ tuh yang gerakin bandar lokal. Nah, ini biasanya tuh kebanyakan kayak gini, saat marketnya itu drop gitu ya, saham-saham gorengan tuh biasanya naik kayak gitu. Nah, jadi di STS ini guys, kita memang ada dua macam nih. Ada dua macam menu. Yang pertama menu swing tentunya di saham-saham blue chip. Yang kedua yaitu menu ODT ya, kita sebut menu uji nyali. Nah, itu di saham-saham gorengan, teman-teman. Jadi kenapa nih teman-teman bertanya nih, Bang, saat market merah kalau tetap cuan? Nah, memang kita ada dua macam menu, teman-teman. Kalau marketnya lagi jelek seperti ini, kita cuannya kebanyakan di saham-saham gorengan, guys. Nah, teman-teman bisa lihat di postingan YouTube ini ya. Kita kan sering sering ngasih posting gitu ya, sering ngasih posting ini cuan. Teman-teman perhatikan aja yang kita posting, yang cuannya gede-gede gitu ya, 5%, 7%, 8%. Itu saham gorengan semua, teman-teman. Lihat aja di postingan YouTube ini gitu guys ya. Itu gorengan semua ya, karena memang marketnya nggak bagus, teman-teman. Kita nggak bisa profit di saham blue chip kecuali kalau udah ada short selling.
Nah, kalau udah short selling kita mungkin bisa nih cuan di blue chip saat IHSG-nya merah. Saat asingnya itu jualan terus, IHSG merah, saham blue chip merah, nah kita mungkin bisa cuan kalau ada short selling. Tapi kalau sekarang kan belum ada gitu ya, jadi istilahnya kita main di gorengan kayak gitu guys. Jadi inilah STS teman-teman. Ya kalau misalnya market lagi nggak bagus ya swingnya kita ada dikit dulu, saat 1, 2, 3 doang. Nah kita kebanyakan main di saham gorengan kayak gitu. Nah nanti kalau marketnya udah mulai bagus, asingnya udah mulai masuk dan nanti tim kita analisa gitu ya. Oh ini udah bagus nih marketnya. Nah kita mulai gelontorin swing lagi kayak gitu guys. Nah itulah guys ya yang teman-teman harus perhatikan tentang market teman-teman. Jadi jangan main hajar ya. Saham itu jangan main hajar. Jangan mentang-mentang saham blue chip ini udah murah gitu ya. Terus teman-teman main hajar aja padahal asingnya masih net sell. Nah ini nanti akan dimurahin lagi malahan. Kayak gitu guys ya, itu yang perlu diperhatikan teman-teman yang mungkin luput lah dari teman-teman yang ngakunya tuh investor. Jadi investor tuh kita tetap harus cerdas ya teman-teman. Oh, saya mau beli saham ini mau ngambil dividen tahun depan. Ya nggak apa-apa, tapi kan kalau teman-teman bisa dapat harga lebih murah lagi, why not gitu loh. Misalnya di harga yang sekarang dibeli, ternyata 3 hari lagi masih turun lagi. Yang mending beli 3 hari ke depan daripada beli sekarang kayak gitu guys maksudnya. Walaupun ya teman-teman ngomong mau investasi, tapi kan apa salahnya kalau kita dapat AVG lebih rendah kayak gitu guys. Itu ya. Jadi cuan kita akan lebih gede. Nah, itu yang pertama, perhatikan market ya. Tips untuk sering cuan di bursa ya perhatikan market guys. Jadi kita nggak bisa ngelawan arus. Terus yang kedua yaitu MM guys. Nah, di STS ini juga kita ajarin MM ya. Teman-teman bisa ada tanya jawab di sini teman-teman di grup diskusi. Kita ada tanya jawab saham, terus ya tanya-tanya lah tentang saham kayak gitu, guys. Di sini kita juga ngajarin tentang money management, teman-teman. Ya walaupun istilahnya itu kita udah yakin nih saham ini bakal naik, saya tetap saranin buat pakai MM. Biasanya kita itu pakai MM-nya biasanya 30-70 atau 20-30-50 atau 10-20-30-40 kayak gitu guys ya, itu MM-nya ya. Biasanya kalau saham itu tipenya ODT, OJ-nya biasanya kita pakai MM-nya itu 30-70. Nah, contohnya ini guys ya. Contohnya kita ngasih contoh satu lah. Ini udah real kita kejadian di Nih kan di kita ya. Nah, di grup kita guys. Di sini kita lihat ya, BKSW kita buy 2 di 83. Ya, B1-nya di 83 ya. Cuman kita bisa profit sampai ke 87. 83 sampai 87 kan lumayan. Ini AVG down, guys. Kayak gitu ya. Kita contohin BKSW ya, guys ya. Nah, BKSW itu salah satu menu sore ya, guys ya. Buy sore gitu ya, menu sore. Nah, di sini kita beli di tanggal 28, teman-teman, di sini di 87. Nah, terus saat dia turun di 83, kita buy 2 pakai MM 30-70. Jadi waktu di tanggal 28 kita beli 30%. Terus di saat tanggal 29 itu kita beli 70%. Jadi kan 100%. Nah, kita bisa profit di 87. Nah, sebenarnya ini masih bisa naik sampai ke 92. Ada sebagian yang sampai cuan sampai 92. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, kalau saya sih profit nih guys, sebentar ya. Saya inputnya di mana nih? Di sini teman-teman. Kita lihat ya. Oh ya, kita dapat cuan di City kemarin teman-teman. Bino. Nah, ini City, Bino. Ada lagi nggak ya? Nah, BKSW teman-teman dapat 5%. Ya, seperti itu, teman-teman. Kayak gitu guys ya. Untuk MM. Jadi selain kita perhatikan market, kita juga pakai MM. Nah, kalau teman-teman tuh konsisten pakai dua cara itu dan teman-teman terapkan nih guys ya ke metode trading teman-teman, saya yakin nanti win rate teman-teman akan semakin tinggi kayak gitu guys. Nah, kalau misalnya nggak yakin nih, nggak ada saham banget nih, marketnya jelek banget dan nggak ada saham watchlist sama sekali, ya udah nggak usah beli kayak gitu guys. Jangan maksa beli tiap hari teman-teman. Walaupun kita seorang trader kan, day trading itu dapat cuannya kan tiap hari. Beda sama swing atau invest ya. Kalau invest tahunan kayak gitu. Nah, walaupun kita metodenya day trading, tapi kalau marketnya lagi buruk sekali, ya mending nggak usah beli daripada teman-teman itu beli terus rugi ya gitu guys, maksudnya ya. Jadi tetap nahan diri itu termasuk juga strategi. Nahan diri nggak beli saham itu juga termasuk strategi loh, teman-teman. Untuk market yang lagi buruk sekali.
Nah, berarti perhatikan market. Yang kedua itu pakai MM ketat gitu ya, MM dipakai terus, jangan pernah all in. Terus yang ketiga juga metode nahan diri tersebut. Nah, kalau teman-teman udah perhatikan 2 atau 3 metode tersebut, harusnya teman-teman win rate-nya akan membaik. Ya gitu guys, ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.